Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada Rabu 18 September pukul 9:41 waktu Indonesia bagian Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan pusat gempa berada di Garut dengan kedalaman 10 km. Getaran gempa juga turut dirasakan oleh masyarakat di sekitaran Garut hingga Bandung. Dipastikan gempa tak berpotensi tsunami. Dari hasil analisis BMKG, epicenter gempa berada di darat tepatnya 25 km tenggara Kabupaten Bandung. Ini merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas sesar Garcella. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser turun. Sementara itu, berdasarkan monitoring BMKG, terdapat 5 aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo sebesar 3,1. Sejauh ini belum dilaporkan mengenai jumlah korban atau kerusakan yang ditimbulkan. Namun dari pengamatan media sosial terdapat kerusakan bangunan di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Presiden Jokowi menanggapi kedatangan putra bungsunya Kaisang Pangarep ke KPK terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Kepala negara menegaskan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jawaban itu sama persis seperti yang disampaikan Jokowi seusai menonton laga Timnas Indonesia versus Australia di Stadion GBK pada Selasa lalu. Presiden enggan berkomentar lebih banyak terkait polemik yang menjerat sang anak. Diketahui Kaisang mendatangi gedung KPK di Jakarta pada Selasa 17 September pagi untuk mengklarifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Ia mengaku kehadirannya merupakan inisiatif sebagai warga negara yang baik, bukan undangan dari KPK. Di hadapan awak media, Kaisang mengaku hanya menumpang teman saat naik jet pribadi ke Amerika Serikat. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkap, sosok teman yang berbaik hati kepada Kaisang itu berinisial Y. Namun dia belum mengetahui identitas lengkap dan latar belakangnya. Pahala menyebut Kaisang pergi ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono, kakak ipar, dan seorang staf. Biaya perjalanan dari Indonesia ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi diperkirakan mencapai 360 juta rupiah. Hingga saat ini pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman berinisial IS belum berhasil ditangkap.
Lantas Polda Sumatera Barat turun tangan dengan membentuk tim khusus atau tim sus untuk mengejar pelaku. Bahkan warga turut membantu aparat mengejar pelaku yang disebut kabur ke dalam hutan. Dikutip dari Tribun Padang, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Ia mengatakan tim sus yang sudah dibentuk pihaknya terdiri dari Ditreskrimum dan Polres Padang, Pariaman bersama K9 dari Ditsamapta Polda Sumbar. Adapun tim sus ini berhasil menemukan sejumlah barang bukti dan meningkatkan proses penyelidikan beberapa hari terakhir. Di satu sisi, warga setempat turut membantu polisi menangkap pelaku inisial IS. Hal itu disampaikan oleh warga setempat bernama Mas Dianto. Ia mengaku sempat melihat IS dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Lantas aparat bersama warga bersama-sama melakukan proses pencarian IS yang disebut kabur ke dalam hutan. Mas Dianto pun sempat melihat IS berlari-lari ke arah pondok bagian lebih tinggi tempat ia sedang melakukan pencarian. Kemudian IS berlari ke arah jurang dan melewati sawah. Sayangnya, IS mendadak hilang di balik semak-semak dengan kondisi tidak menggunakan baju dan memakai celana berwarna hitam. Aliano Rangers yakin dirinya bisa mengantarkan timnas Indonesia lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Hal itu disampaikan oleh Eliano secara daring saat rapat Komisi 10 bersama Menpora dan PSSI pada Selasa 17 September lalu. Eliano berujar dirinya bisa bermain di berbagai posisi berbeda. Dengan kemampuan yang ia miliki, adik dari Ciani Rangers ini berjanji memberikan hasil terbaik untuk timnas Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Eliano juga mengaku takjub dengan antusiasme yang ditunjukkan supporter Indonesia. Eliano? Yes? Yes? Okay, we want to listen some of your thought about your plan later. Can you? Oh, Yeah. I mean, for example, how you plan to adapt to Indonesian style of play, which may be different with yours, and other thing that you think important for us today to listen, please. For the team, you mean? Yeah. For team? So how do you see your role in helping the team to achieve their success in international competition or whatever? Okay. Just want to listen your. Yes. I can play on different positions, and I like to play in a team. I work work together with my team players, and because I already play on a high level in Holland, I think I can help the team to achieve the World Cup and maybe win one day some prizes. Eliano, in your thought, what are the biggest differences you have noticed between football in your country and in Indonesia? The big difference is, I think Indonesia is like a big country and everyone loves football.
And in Holland is like there are people love football, but there are also people love other things. Wow, menarik sekali ya. Ada lagi nggak pertanyaan untuk Eliano? Warga Libanon dihebohkan dengan insiden berdarah yang terjadi pada Selasa 17 September. Sejumlah perangkat komunikasi pager meledak dan melukai ribuan warga sipil hingga pejuang Hizbullah. Israel dituding menjadi dalang di balik insiden pertasan siber ini. Dikutip dari Tribun News, Hizbullah diketahui memilih menggunakan pager untuk melakukan komunikasi internal demi alasan keamanan. Para analis lantas mencoba mengidentifikasi penyebab terjadinya ledakan pager tersebut. Menurut sejumlah analis, Israel telah merusak perangkat tersebut sebelum pengiriman. Diketahui pager yang meledak itu merupakan kiriman yang baru-baru ini diimpor oleh Hizbullah. Sekira ada 1.000 perangkat pager yang dikirimkan ke Libanon. Analis militer dan keamanan Elijah Meitner mengatakan intelijen Israel telah menyusup ke dalam proses produksi. Mereka dituding menambahkan komponen peledak dan mekanisme pemicu jarak jauh. Analis lain yakni Charles Lister mengungkapkan sebuah bahan peledak dalam plastik kecil disembunyikan di samping baterai pager-pager tersebut. Ledakan alat komunikasi pager itu pun menyebabkan hampir 3.000 warga Libanon, termasuk warga sipil, pejuang Hizbullah dan warga Suriah terluka.